Kepala jangan berkutat pada angka sih. Ya rubah dulu undang-undangnya kalau begitu. Rubah dulu undang-undangnya besok ini anggota DPR yang baru ya membuat undang-undang merubah undang-undang tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya, kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Walah, Kang. MK jangan berkutat pada angka-angka. Lah memang aturannya memang begitu kok. Aturannya undang-undang tentang MK, kewenangan MK memang itu. MK dalam konteks sengketa pilpres, sengketa pemilu, itu memang mewadahi kepada pihak-pihak yang telah diatur di undang-undang itu. Saya sudah sebutkan di video sebelum ini. Memerintahkan mempersilahkan kepada para pihak yang memang sudah diatur, ditentukan dalam undang-undang itu, yang memprotes tidak terima dengan hasil keputusan pemilu. Kang, hasil keputusan pemilu termasuk keputusan pilpres yang ditetapkan oleh KPU secara nasional, ya, secara nasional. Ketetapan KPU secara nasional tentang pilpres, angkanya kemarin sudah keluar. Amin dapat 40 juta, sekian. Prabowo dapat 96 juta, sekian. Ganjar dapat 27 juta, sekian. Itu keputusan terpentingnya KPU beberapa hari yang lalu itu. Nah, kalau Anda, Kang Refli, Harun, dan tim tidak puas dengan keputusan hasil pilpres itu, angka itu, ya silakan dibantah. Di mana letak kecurangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang telah menghitung mereka dari mulai tingkat paling dasar TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten provinsi sampai pusat. Itu di mana? Yang Anda anggap curang itu dari situ. Yang Anda anggap curang tentang angka-angka itu di mana? Itu memang amanah konstitusinya begitu kok. Gimana sih? Kok jangan berkutat pada angka gimana? Kalau Anda menuduh kecurangan yang lain tentang proses pada saat pelaksanaan pemilu, tentang bansos, tentang netralitas aparat, itu wadahnya, salurannya Bawaslu. Kang, salurannya Bawaslu kalau Anda menuduh aparat pemerintahan, ASN, TNI, Polri tidak netral dalam pemilu kemarin, bukan di MK salurannya, itu di Bawaslu. Per poin, per kasus, di wilayah mana, di desa mana, kecurangannya apa, pelanggaran pemilunya apa, tidak netralnya di mana, siapa, itu di Bawaslu. Ya, tetapi bahwa itu pengaduan tentang kecurangan-kecurangan itu ada batas waktunya, minimal 7 hari setelah Anda menemukan kasus kecurangan itu. Lewat dari itu udah hangus, nggak bisa. Itu juga mana undang-undang. Jadi gimana sih kok jangan berkutat pada angka, jangan berkutat pada angka. Memang aturannya begitu kok. Amanah konstitusinya begitu. Terus suruh menuruti apa yang Anda mau. Lu pengadilan macam apa kalau harus ngikut apa kata penggugat. Ya, patokannya, pelanggarannya undang-undang, aturan. Undang-undang yang
memerintahkan mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili, di dalam menyelesaikan kasus sengketa pilpres atau sengketa pemilu sebagaimana sudah ditentukan diatur di dalam undang-undang. Ada siapa yang berhak melaporkan sudah diatur, apa yang dipersoalkan sudah diatur. Tidak semua persoalan itu bisa dilarikan ke Mahkamah Konstitusi. Makanya itulah undang-undang pemilu dibuat untuk membagi-bagi tentang macam-macam kecurangan, dugaan pelanggaran pemilu bermacam-macam. Ada administrasi, ada pidana pemilu, money politik dan lain sebagainya. Dari macam-macam dugaan pelanggaran pidana pemilu itu, termasuk kecurangan, itu sudah dibagi oleh undang-undang. Ini masuknya ke Bawaslu, ini kalau pelanggaran ini. Ini kalau hasil pemilu setelah diumumkan oleh KPU secara nasional ya, itu larinya baru ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu larinya ke Bawaslu. Bawaslu yang memutuskan. Kalau Anda menuduh bahwa pemilu ini tidak jujur, tidak adil, dan tetek bengek yang lain, ya di mana Anda bilang tidak jujurnya di mana, tidak adilnya di mana? Lapornya ke Bawaslu, bro, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekali lagi khusus mengadili masalah hasil pemilu. Sekali lagi hasil pemilu itu amanah undang-undang itu jangan dilanggar. Kalau melanggar ya apalah MK salah ya. Kepala jangan berkutat pada angka sih. Ya rubah dulu undang-undangnya kalau begitu. Rubah dulu undang-undangnya besok ini anggota DPR yang baru ya. Membuat undang-undang, merubah undang-undang tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau disetujui oleh semuanya, baru pada Pilpres yang akan datang berlaku 2029. Kan kayak gitu, bro. Kalau Anda menggugat tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden persoalan usia, ya dulu ke Mahkamah Konstitusi juga. Sebelum kemudian dipakai untuk daftar ke KPU. Lah ketika MK dulu meloloskan usianya Gibran masuk menjadi wakil presiden, lolos, ketok palu, Anda nggak protes? Protes aja ke Mahkamah Konstitusi tuh. Biar saya diem saja. Setelah ikut bertanding, kalah baru berisik koar-koar, berengkolang serandal gawe. Kemudian saya nggak nurti wong kaya ora rampung urusannya negara. Ngurusi wong ribut bae. Usrek bae. Skala bae. Terima aja. Itu lebih bagus. Nah, yang terakhir tetapi bahwa mengapa Refli Harun dan tim lawyer yang lain di 01 juga di 03 harus ngomong begitu, harus merasa menang dan lain sebagainya. Ya, memang itu tuntutan profesi. Tuntutan pekerjaan. Kalau nggak begitu nanti dikira nggak serius, dikira nggak semangat. Nanti pihak yang memakainya nanti menjadi tidak optimis, menjadi kecewa. Ya itu dalam rangka menyenangkan hati orang-orang yang memakai mereka lah para lawyer profesional gitu. Persoalan menang apa kalah yang keurusan buri. Yang penting harus berusaha maksimal ya. Menampakkan bahwa menang ya. Persoalan yang akan memutuskan menangan Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.